Hai semuanya, kembali lagi di Sena Davina Channel. Yang pastinya cuma di channel ini kita akan khusus untuk membahas sinetron yang sedang viral saat ini, yaitu sinetron Terikat Janji. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar sinetron Terikat Janji. Di episode selanjutnya nanti, keberhasilan besar yang diraih oleh Davina bersama Sena dalam proyek Si Timi Varian Rasa Ketoprak menjadi puncak dari perjalanan panjang yang penuh tekanan dan pembuktian. Penjualan yang tidak hanya mencapai target, tetapi juga bahkan melampaui dengan adanya free order hingga 100.000 karton, menjadikan Davina sebagai posisi yang sangat kuat di Kusuma Food. Bagi Sena, melihat semua itu menghadirkan kebahagiaan yang tulus, karena ia tahu betapa kerasnya Davina berjuang untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Namun di balik rasa bangganya itu, muncul dilema yang sangat besar, mulai mengusik pikirannya. Sebuah kenyataan pahit bahwa keberhasilan ini justru bisa menjadi akhir dari perannya di perusahaan Kusuma Food. Sena mulai menyadari bahwa posisinya sebagai konsultan perlahan tidak lagi dibutuhkan oleh Davina, dan Davina berjanji akan memberikan sisa uang 50 juta serta apapun yang diinginkan Sena. Proyek yang menjadi alasan utama berada di Kusuma Food telah selesai dengan hasil yang gemilang, dan secara logika tidak ada alasan kuat lagi bagi perusahaan untuk mempertahankan Sena. Hal ini menjadi ancaman serius, bukan bagi hubungan dengan Davina, tetapi juga terhadap misi utamanya yang belum selesai. Sena datang ke Kusuma Food bukan sekedar untuk bekerja sebagai konsultan dengan Davina, melainkan untuk mencari kebenaran tentang hilangnya Rian, adik kandungnya 8 tahun lalu. Dan hingga saat ini, ia bahkan belum berhasil menembus ruang arsip yang diyakini menyimpan petunjuk penting tentang hilangnya Rian. Dilema itu membuat Sena berada dalam tekanan yang semakin besar. Ia tidak ingin pergi, karena itu berarti seluruh rencananya yang telah ia bangun selama ini akan gagal total. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa secara terang-terangan memaksa diri untuk tetap tinggal tanpa alasan yang jelas. Dalam situasi tersebut, Sena mulai berpikir lebih dalam dan strategis. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk berada di Kusuma Food adalah dengan menciptakan kebutuhan baru, sesuatu yang membuat keberadaannya menjadi penting dan tidak tergantikan di Kusuma Food. Perlahan sebuah rencana mulai terbentuk di pikiran Sena. Sena tidak hanya akan berhenti pada kesuksesan Si Timi, tetapi ia akan mendorong proyek tersebut ke tahap yang jauh lebih besar dan juga kompleks. Ia berniat untuk mengembangkan ekspansi distribusi, memperluas kerjasama dengan jaringan yang lebih luas, bahkan menciptakan inovasi lanjutan yang membuat Kusuma Food membutuhkan pengawasan dan strategi tambahan dari Sena. Dengan begitu, posisinya sebagai konsultan tidak hanya relevan, tetapi juga justru menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan proyek yang sudah sukses tersebut. Dan di balik rencana itu ada satu tujuan utama yang tetap ia pegang erat, untuk mendapatkan akses penuh ke dalam Kusuma Food, terutama ke ruang arsip yang selama ini ia incar telah lama. Sena tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya, dan setiap langkah yang ia ambil harus diperhitungkan dengan matang. Kini, ia tidak hanya bertanggung jawab untuk mempertahankan posisinya, tetapi juga semakin dekat dari inti dari misteri yang selama ini ia kejar. Dan keputusan yang ia akan ambil selanjutnya bisa menjadi penentu apakah ia akan berhasil mengungkap kebenaran tentang Rian, atau justru kehilangan segalanya termasuk Davina yang kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Pertemuan antara Pak Putu dan Nopan di Kusuma Food menjadi salah satu momen yang sangat krusial dan penuh ketegangan. Kedatangan Pak Putu bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan sebagai sosok penting di balik kesuksesan besar Si Timi Varian Rasa Ketoprak yang kini sedang menjadi sorotan. Sebagai pemilik ketoprak Purnama yang memiliki jaringan luas dan reputasi yang sangat kuat, kehadirannya tentu membawa dampak besar bagi baik dari sisi bisnis maupun dinamika hubungan antara tokoh di dalam perusahaan. Bagi Nopan, pertemuan ini sebenarnya memiliki makna ganda. Di satu sisi, ia melihat Pak Putu sebagai mitra strategis yang berperan dalam keberhasilan produk terbarunya,
di Kusumaput. Di satu sisi ia juga tidak bisa ia abaikan begitu saja. Namun di sisi lain, pertemuan ini juga memicu rasa tidak nyaman dalam dirinya. Nopan mulai mempertanyakan bagaimana kerjasama besar ini bisa terjadi tanpa sepengetahuan dirinya. Dan siapa sosok yang berada di balik inisiatif tersebut. Kecurigaan itu perlahan mengarah kepada Sena yang selama ini sudah lebih dulu membuatnya kecewa karena kebohongan yang terungkap. Sementara itu bagi Sena momen ini menjadi sangat menentukan. Ia tahu bahwa pertemuan antara Pak Putu dan juga Om Nopan bisa menjadi peluang besar sekaligus ancaman. Jika semuanya berjalan lancar, maka posisi Sena di Kusumaput bisa kembali diperkuat karena terbukti membawa koneksi penting yang berdampak langsung pada kesuksesan perusahaan Kusumaput. Namun jika Nopan mulai menggali lebih dalam dan menemukan bahwa kerjasama ini terjadi melalui jalur ketika Pak Putu mengatakan jika Sena adalah polisi, maka situasi justru bisa berbalik menjadi bumerang dan memperburuk kepercayaannya kepada Sena. Di tengah situasi tersebut, Pak Putu memang datang dengan niat baik untuk memperkuat kerjasama dan membuka peluang yang lebih besar bersama Kusumaput. Ia melihat potensi besar dari si Timi dan ingin menjadikan kolaborasi ini sebagai langkah awal untuk ekspansi yang lebih luas. Namun tanpa ia sadari, kehadirannya justru menjadi pemicu dari konflik yang lebih dalam. Dan sebagaimana kita ketahui jika Pak Putu ini dimintai tolong oleh Sena untuk datang ke Kusumaput dan menjalin kerjasama, maka dari itu di sini penjualan si Timi varian rasa ketoprak melonjak drastis. Perasaan Nopan juga saat melihat angka penjualan si Timi varian rasa ketoprak yang jauh melampaui target menjadi campuran antara keterkejutan, kebanggaan, dan kelegaan yang sulit ia sembunyikan. Sebagai seorang pembisnis, ia tidak bisa menutup mata terhadap hasil nyata yang ada di depan mata. Angka-angka tersebut berbicara lebih kuat dari apapun, membuktikan bahwa proyek yang sebelumnya ia ragukan justru menjadi salah satu keberhasilan terbesar di perusahaannya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kemarahan yang ia simpan terhadap Dapina dan Sena mulai melunak, tergantikan oleh rasa bangga yang muncul sebagai seorang ayah sekaligus pemimpin perusahaan Kusumaput. Dalam momen itu, Nopan akhirnya memberikan ucapan selamat kepada Dapina, sebuah hal yang selama ini sangat dinantikan. Ucapan tersebut bukan sekedar formalitas, tapi juga menjadi simbol bahwa ia mulai mengakui usaha dan kemampuan Dapina. Keputusan untuk memaafkan kesalahan masa lalu itu pun perlahan mengakui jika semua adalah hasil kerja keras Dapina dan hasil kemampuan Sena. Di sini pun Nopan tidak sepenuhnya menghapus luka yang pernah ada bagi Dapina. Momen ini terasa muncul meskipun tidak semestinya, karena akhirnya ia mendapatkan pengakuan langsung dari sosok yang paling sulit untuk diyakini adalah Om Nopan. Sementara itu bagi Sena juga menjadi angin segar yang membuka peluang untuk tetap bertahan di Kusumaput. Namun di balik sikap yang mulai melunak, Nopan tetaplah sosok yang penuh kewaspadaan. Instingnya sebagai seorang ayah atau pimpinan yang terbiasa mengendalikan banyak hal membuatnya tidak mudah percaya sepenuhnya. Ia menyadari bahwa keberhasilan sebesar ini jarang terjadi tanpa adanya sesuatu yang lebih besar di belakangnya. Keraguan ini akhirnya muncul dalam bentuk pertanyaan yang sederhana namun tajam. Apakah masih ada hal lain yang disembunyikan? Pertanyaan tersebut bukan hanya sekedar rasa ingin tahu, tetapi juga cerminan dari kecurigaan yang masih tersisa dalam diri Nopan. Tetapi pertanyaan itu dilontarkan kepada Dapina, suasana seketika berubah menjadi tegang. Dapina yang berada di posisi tersebut harus mengambil keputusan cepat untuk menjaga semuanya tetap aman dan tenang. Ia menyangkal dan memastikan bahwa tidak ada hal lain lagi yang disembunyikan kepada Nopan. Keputusan itu bukan tanpa alasan, karena ia sadar bahwa jika kebenaran terungkap bahwa Sena hanyalah seorang penjual ketoprak biasa yang ia sewa untuk berpura-pura menjadi pacarnya, maka semua yang telah ia bangun bisa runtuh dalam sekejap. Dan kepercayaan yang baru saja mulai pulih kembali hancur, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Di dalam hati, Nopan sebenarnya belum sepenuhnya yakin dengan jawaban tersebut. Dia memilih untuk tidak melanjutkan pertanyaan. Tetapi bukan berarti keraguannya hilang. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya.
sesuatu yang ia rasakan tetapi belum bisa ia buktikan. Sementara itu, Davina dan Sena berada dalam posisi yang semakin rapuh karena suatu kebohongan yang belum terungkap.